Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Semoga saudara-saudari sekalian tetap dalam suasana kegembiraan Paskah, sebab Tuhan kita sungguh bangkit. Haleluya. Pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini, kita merenungkan percakapan yang sangat bagus antara Yesus dengan Petrus di pantai Danau Tiberias. Dalam percakapan itu terjadi dialog yang sangat menarik, karena sampai 3 kali Tuhan bertanya pertanyaan yang sama kepada Petrus. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mencintai aku? Dan Petrus juga menjawab dengan jawaban yang sama. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Tapi menarik untuk mempertanyakan, mengapa sampai 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Petrus? Ada sementara pendapat yang mengatakan Yesus bertanya tentang cinta Petrus terhadap dirinya sampai 3 kali karena sebelumnya Petrus sudah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Argumen dari pendapat ini mengingat bahwa Petrus pernah 3 kali menyangkal Yesus, maka Tuhan ingin memberi kesempatan rekonsiliasi dengan 3 kali menjawab juga cintanya yang selalu sama kepada Yesus. Tetapi pendapat ini masih bisa kita ragu-ragukan karena sifat Tuhan bukanlah sifat yang mendendam. Tuhan bukanlah Tuhan yang mengingat, menghitung-hitung sedemikian kesalahan sehingga harus dibalas persis. Kalau 3 kali menyangkal, 3 kali harus menyatakan kembali cintanya kepada Tuhan. Sementara orang lain ada juga yang berpendapat 3 kali pertanyaan yang sama diajukan oleh Yesus kepada Petrus, karena dalam bahasa Yunani kata cinta mempunyai 3 jenis yang juga menjelaskan sampai di mana tingkatan dari cinta itu. Mulai dari cinta eros, filia, dan agape. Eros, cinta yang lebih rendah, bersifat jasmani, hawa nafsu melulu. Sementara filia bersifat persaudaraan, kemanusiaan, dan tingkat yang tertinggi agape, cinta yang mengungkapkan dimensi keilahian, cinta yang tertinggi, cinta kepada Allah. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus tentang cintanya terhadap Yesus, Tuhan memakai bahasa atau perkataan cinta dari tingkat agape atau cinta yang paling tinggi. Tetapi Petrus selalu menjawab dengan kata kasih, memakai level cinta yang di batas kemanusiaan, persaudaraan, yakni filia. Sampai 3 kali Tuhan bertanya dengan memakai term atau kata yang tingkat yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Pada saat yang ketiga, Petrus sadar bahwa jawabannya hanya pada tingkat filia, persaudaraan manusiawi, dan juga akhirnya memakai kata cinta yang lebih tinggi, agape, terhadap Tuhan.
Jadi Tuhan ingin menyadarkan Petrus untuk mempergunakan dan menghayati kata cinta untuk nilai atau mutu yang paling tinggi. Cinta yang ilahi. Pendapat ini lebih bagus untuk kita terima, di mana untuk menjadi gembala bagi umat Tuhan, untuk menjadi seorang pengikut Tuhan, diharapkan cinta yang sungguh-sungguh, cinta dengan level yang tertinggi, dan itu pantas bagi seorang calon gembala dan pengikut Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bagi kita yang penting pertama, untuk menjadi gembala umat Tuhan, Tuhan mengharapkan cinta. Kasih adalah syarat mutlak untuk bisa menjadi gembala. Dan Tuhan sendiri sudah mengungkapkan itu, bahwa Dia sebagai gembala yang baik menyerahkan nyawa demi kawanan atau domba-dombanya. Cinta Tuhan itu sudah Dia tunjukkan juga dalam pengorbanan kematian pada salib. Maka seorang pelayan atau seorang gembala, seorang pastor untuk melayani umat Tuhan dan untuk menjadi pengikut Tuhan harus mempunyai kasih. Kasih yang sungguh-sungguh. Kasih itu menjadi syarat mutlak untuk seorang pengikut Tuhan, untuk seorang pekerja di kebun anggur Tuhan, untuk seorang gembala umat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam setiap upacara peneguhan perkawinan, kita juga mendengar bagaimana kedua mempelai diajak untuk mengungkapkan cinta atau kasih mereka terhadap pasangannya. Dan pada saat itu, para mempelai itu menegaskan bahwa dia mencintai pasangannya dengan segenap hati dan ingin tetap setia dalam kasih itu, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka seumur hidup. Jadi kasih tetap menjadi syarat mutlak. Kasih tetap menjadi fondasi yang terkuat bagi suatu perjanjian, bagi suatu kesepakatan di hadapan Allah. Dimanapun, dengan siapapun, untuk apapun, kasih bisa menjadi dasar dari kesepakatan atau persatuan di dalam pertemuan antar orang-orang yang ingin menyatakan kerjasama atau kebersamaan dalam hidup dan dalam berbagai kegiatan-kegiatan dalam kehidupan. Tuhan mencintai kita dan kasih-Nya adalah kasih agape. Maka kita juga berusaha mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan dan kepada sesama, bahkan dalam setiap geliat dari kehidupan kita, supaya cinta itu menjadi dasar dan syarat untuk maju ke depan, untuk melaksanakan sesuatu dalam level yang terbaik. Antara kasih dan gembala terdapat hubungan yang sangat erat, sebagaimana telah dicontohkan oleh Tuhan kita kepada kita. Maka kepada kita semua, Tuhan bisa bertanya, apakah engkau mencintai aku? Dan kita juga tetap bisa menjawab seperti Petrus, Tuhan, engkau tahu
Aku mencintai engkau. Dan mari kita mengikutinya dengan dasar kasih itu. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saya permenungan kita pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini. Semoga kita tetap bahagia dalam kasih bersama Tuhan, dan sampai bertemu dalam video kita berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.